Nah, Anda dapat, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Kita masih diberikan kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti sampai di akhir pelajaran kita masih diberikan kesehatan ya anak-anak. Ya, Nah, amin, sebelum Ibu. kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada yang nggak hadir, Bu? Nggak Anak-anak ada, Bu. Hadir semua, ada. Bu. Oh, ya udah. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa bersama-sama ya, Bu. Ya, Bu. Kepada ya anak Ibu Mary Darti. Tolong, Ya, Bu. Anak Ibu memimpin dulu doa kita di pagi hari ini ya, Nak. Ya, baiklah kepada kawan-kawan, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran ini mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Terima kasih ya, Nak. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berjudul Aku Anak Saleh. Nah, aku anak saleh ini maksudnya anak yang mulia, yang mempunyai sifat yang terpuji ataupun sifat yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah satu, menjelaskan makna hidup saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan tepat. Menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan tepat. Nah, sekarang di contoh kita pada anak yang soleh di sini kita pelajari mengenai saling menghargai. Saling menghargai ini biasa kita sebut dengan adanya sifat toleransi, yang artinya kita tidak membeda-bedakan antara satu sama lain, saling menerima dan saling menghargai meskipun kita berbeda-beda. Contohnya dalam agama, ada teman kita yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan juga berbeda kulit. Kita tidak boleh menyisihkan teman-teman kita meskipun kita berbeda. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Tujuannya supaya kita hidup rukun di dalam perbedaan tersebut. Nah, di sini dicoba anak-anak lihat dulu. Ada di sini Ibu buat gambar. Anak-anak lihat gambarnya. Nah, di sini bagaimana pendapat kalian dengan gambar ini, Bu? Anak-anak Ibu? Sedang bermain, Ibu. Sedang bermain. Ada lagi pendapatnya yang mengenai gambar yang Ibu buat? Beda-beda bajunya, Bu. Sedang Iya, bermain dengan berbeda bagus. suku. Terima kasih ya, Nak. Di sini gambarnya adanya perbedaan suku. Di dalam perbedaan suku inilah kita saling menghargai supaya kita mempunyai banyak teman. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Jadi di perbedaan ini kita akan menjalin suatu persaudaraan dan terciptanya silaturahmi antara sesama manusia. Karena umat Islam itu menciptakan persaudaraan yang sangat bagus ataupun indah. Nah, di sini juga di anak-anak Ibu ada yang mempunyai teman yang berbeda suku ataupun berbeda agama. Ada, Bu. Jadi meskipun anak-anak Ibu banyak teman yang berbeda agama, kita tidak boleh mengejek
ibadah orang itu. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya mereka itu harus sama dengan ibadah kita. Jadi di dalam perbedaan ini kita harus menghargai dia, bagaimana dia beribadah, bagaimana di lingkungan mereka. Jadi kita harus saling menghargai. Selain perbedaan keyakinan tadi, ada juga saling menghargai mengenai pendapat. Pendapat ini misalnya kita membuat satu kelompok ataupun mempunyai satu masalah yang membuat kita bagaimana terciptanya pendapat itu ataupun masalah itu bisa mendapatkan satu jalan keluar. Dari pendapat itu, ada pendapat teman kita tidak boleh menerima ataupun tidak menerima pendapat teman kita itu dengan secara tidak boleh menyisihkan pendapat teman itu karena pendapat dia tidak kita terima, itu tidak boleh. Jadi pendapat teman kita harus terima, kita rangkum. Jadi di perbedaan pendapat tadi harus membuat satu kesimpulan. Jadi satu pendapat orang itu pasti berbeda-beda. Jadi di perbedaan tersebut harus kita jadikan satu. Nah, di sini juga Ibu membuat gambar di dalam satu ruangan. Bagaimana anak-anak gambar ini sedang apa? Anak kami Ibu Perkenalan, Wardah, Bu. lagi apa ini tuh Bu, anak Ibu? Perkenalan. Perkenalan Ibu. Perkenalan. Ya di sini ada anak Ibu yang misalnya ada pindahan dari luar kota masuk ke sekolah kita. Jadi di sini ada teman baru, kita harus bisa menerima dia sebagai teman baru. Teman baru kita, Teman Bu. baru. Nah, di sini apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Di ruangan Ada, kita Bu. ini ada? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Jadi meskipun berbeda tempat tinggal, kita harus sama. Tahu. Nah, di sini saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia. Mengapa? Karena di saling menghargai ini akan terciptanya ataupun terwujud hidup kerukunan di antara Sesama. Nah, selanjutnya di sini ada anak Ibu Herle ini Gambar ke masjid, Bu. Mau sholat, Bu. mau sholat. Jadi di sini ada kawan kita yang sedang beribadah kita. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu masih ada yang mau bertanya ataupun yang masih ragu mengenai pelajaran kita saling menghargai. Masih ada anak-anak Ibu yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak ada lagi, bertanya? Bu. Sudah, Ibu. Sudah, ya. Sudah, Bu. Jadi kalau anak-anak Ibu lagi udah tidak ada lagi pertanyaan, sudah mengerti, Ibu membuat satu kesimpulan di sini dalam materi kita, sikap saling menghargai adalah sikap menerima, hati dan terbuka terhadap orang lain. Jadi manfaatnya terciptanya hubungan yang rukun dan damai, tidak terjadi perselisihan antar suku dan pemeluk agama. Karena mau habis, Ibu tutup sampai di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.